Sekarang kita lanjutkan kuliah kita dengan membahas polimer. Apa itu polimer? Polimer adalah molekul besar dengan unit berulang yang disebut dengan monomer. Ya. Jadi seberapa besar molekulnya? Ya, molekulnya bisa mengandung ratusan, ribuan, atau puluhan ribu atom. Ya. Jadi kalau selama ini kita hanya membahas satu molekul terdiri hanya dari beberapa atom, ya, kurang dari 10 atom atau belasan atom, ini kita bicara molekul yang mengandung ratusan sampai ribuan atom. Ya. Nah, contoh molekulnya ini. Ini adalah salah satu contoh molekul polimer yang kita sebut dengan polipropilen. Ya, polipropilen. Kalau Anda perhatikan, ya, ada unit berulang di sini. Ya, ini sama dengan yang ini, ya, sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Ya. Jadi unit berulangnya itu adalah penyusun molekul polimer ini, ya, yang kita sebut dengan monomer. Ya, ini adalah bentuk tiga dimensinya. Oke. Monomer penyusun polimer itu ada banyak sekali, ya, variasinya. Ya. Ini saya akan tunjukkan 3 di sini. Ya. Ini yang pertama. Ini propena atau sering disebut dengan propilen. Ya. Oh, ini bukan 3 tapi ini contoh dari propilen, ya. Propilen itu punya ikatan rangkap. Ya. Pada reaksinya nanti akan saya tunjukkan. Sepasang elektron di sini, ya, kemudian dibagi antara karbon ini dengan karbon ini. Jadi satu elektron ke sini, satu elektron nanti akan ke atom karbon ini. Ya. Sehingga dia akan membentuk struktur seperti ini. Nah, karbon yang di sebelah kiri bisa berikatan dengan propilen. Yang kanan juga bisa berikatan dengan propilen. Sehingga sambung menyambung, sehingga molekulnya kita sebut dengan polipropilen, kita tulis seperti ini. Ya. Ini ada huruf N. Ya. Artinya berapa banyak propilen yang ada di dalam polipropilen, ya. Ini bisa ratusan, bisa ribuan, ya, bisa puluhan ribu juga, ya, tergantung bagaimana kita membuatnya, ya. Nah, bagaimana kita membuat polimer? Secara umum polimer itu dibuat dengan 2 cara, ya. Pertama adalah melalui proses adisi, ya. Nah, sekarang coba kita lihat polietilen. Ya, etilen itu monomernya adalah etena atau etilen. Ya, kita ingin melihat polietilen. Ya, jadi monomernya ini. Ya. Apa yang terjadi ketika kita melakukan reaksi untuk membuat polimer adisi ini? Ya. Etilen ini punya ikatan rangkap, satu ikatan sigma, satu ikatan pi. Nah, kita ambil sepasang dari ikatan ini, elektron ikatan ini. Yang satu itu
berikan ke atom karbon yang kiri, kita pecah, yang satu lagi ke kanan. Ya. Bagaimana caranya? Kita tambahkan inisiator. Ya. Jadi inisiator itu menarik satu elektron dari ikatan rangkap ini sehingga membentuk ikatan dengan inisiatornya. Satu elektron lagi kemudian tersisa pada atom karbon yang di sebelah kanan ini. Ya. Nah, senyawa yang memiliki elektron tidak berpasangan ini ya disebut radikal. Kenapa disebut radikal? Karena molekulnya tidak stabil, sangat mudah bereaksi. Jadi kalau spesies radikal ini ketemu dengan monomer berikutnya, yaitu etilen, maka elektron ini akan mencari pasangannya. Diambil dari mana? Diambil dari elektron ikatan pada ikatan rangkap ini. Ya, diambil satu ke sini supaya membentuk sepasang elektron, satu dari sini, satu dari sini. Ya. Akibatnya apa? Di sini terbentuk ikatan. Terbentuk ikatan sehingga menghasilkan molekul ini. Ya. Satu elektron yang pindah ke sini menyebabkan molekul ini menjadi radikal. Akan bereaksi lagi dengan etilen. Ya. Dan seterusnya. Sehingga kita akan mendapatkan rantai polietilen yang panjang sekali. Ya. Nah, ini yang disebut dengan proses pembentukan polimer adisi. Ya. Monomer yang bisa membentuk polimer adisi itu ada banyak ya. Dan mengandung ikatan rangkap. Ya, jadi ini contoh lain, ini namanya stiren. Jadi kalau etilen pada salah satu atom karbonnya itu mengandung gugus benzen, ya, itu namanya stiren. Ya. Dengan cara yang sama, kita akan dapat menghasilkan polimer yang namanya polistiren. Ya. Jadi ingat, monomernya stiren, ada ikatan rangkap, tapi pada polimernya sudah tidak ada ikatan rangkap lagi. Ya. Walaupun namanya menjadi polistiren, karena monomernya adalah stiren. Ya. Nah, coba kita lihat ya beberapa contoh polimer yang kita kenal dan monomernya apa gitu ya. Anda mungkin pernah ya, tadi kita sudah bahas polietilen ya. Monomernya etilen atau etena ya. Itu yang biasa dipakai untuk membuat kantong kresek ya, botol minuman ya, untuk air mineral dan sebagainya, untuk mainan anak-anak, dan sekarang bisa dibuat juga untuk bulletproof vest ya, rompi anti peluru. Nanti kita bahas ya. Polipropilen ya, ini monomernya propena ya, atau propilen ya. Jadi kalau Anda punya piring plastik ya, Anda punya botol minum, itu ya bisa terbuat dari propilen ya. Polistiren ya. Ya, kalau Anda pernah pakai gelas plastik untuk minum, itu terbuat dari polistiren ya. Coba kita lihat apa lagi. PVC, polivinil klorida. Nah, ini barangkali kalau Anda ingat PVC, Anda ingat paralon ya. Ya, ini adalah monomernya. Ada kloridanya ya. Jadi molekul etena yang mengikat satu klor. Teflon ya. Kalau Anda
masak, ya. Anda ingat dengan alat masak yang terbuat dari teflon, itu polimernya kita sebut politetrafluoroetilen atau nama dagangnya teflon. Ya. Kenapa? Karena dia memiliki sifat permukaan yang tidak lengket oleh banyak senyawa. Ya. Ada PVA, ya, ada polimetil metakrilat, ya, dan banyak lagi. Ini adalah contoh yang umum saja. Oke, yang kedua itu adalah polimer kondensasi. Ya. Pada polimer kondensasi itu kita menggunakan monomer, ya, yang memiliki dua gugus fungsi yang sama pada dua ujungnya. Jadi Anda lihat ini contohnya. Asam adipat, ya. Asam adipat ini adalah asam karboksilat, ya. Tapi punya dua gugus karboksilat, satu di ujung kiri, satu di ujung kanan. Ya, senyawa ini sering disebut dengan dikarboksilat. Ya, karena ada dua gugus karboksilnya. Ya. Lalu kita tahu asam karboksilat, ya, itu bisa bereaksi dengan senyawa amin. Ya. Di sini di kanan kita punya heksametilen diamin. Jadi ini senyawa diamin. Karena ada dua gugus amin. Ya. Apa yang kita pelajari ketika amina bereaksi dengan karboksilat akan dihasilkan amida. Ya, kita bahas pada kuliah sebelum ini. Ya, jadi OH pada gugus karboksil dan H pada amin, ya, itu akan menghasilkan molekul air. Ya. Biasanya proses kondensasi itu kan menghasilkan air. Itu sebabnya namanya disebut dengan polimer kondensasi. Ya. Tapi pada dasarnya kondensasi itu berkaitan dengan menghasilkan molekul yang kecil. Begitu. Ya, nanti kita lihat, bukan hanya air yang dihasilkan, bisa molekul yang lain. Ya, jadi akan terbentuk ikatan amida, ya, akibat reaksi dari gugus karboksil dan gugus amin. Ya, nah sekarang kita lihat ujung yang di kiri sekarang masih menyisakan satu gugus karboksil, yang di kanan ada satu gugus amin. Ya. Kalau kemudian asam adipat ketemu dengan gugus amin di sini, ya, maka akan terbentuk ikatan amida yang baru. Ya. Ketika heksametilen diamin berada di sini, bisa terbentuk ikatan amida yang baru. Sehingga terus memanjang, ya. Nah, polimernya, ya, seolah-olah memiliki monomer ini. Ya. N-nya, ya, tergantung dari seberapa banyak reaksi yang kita tambahkan. Nah, polimer ini, ya, memiliki nama nilon 6,6. Ya, saya yakin pernah mendengar istilah nilon, ya, benang, ya, yang dipakai untuk membuat kain gitu. Ya, kenapa 6,6? Karena asam adipat itu terdiri dari 6 atom karbon dan heksametilen diamin juga terdiri dari
6 atom karbon. Ya. Jadi sekarang nilon itu jenisnya macam-macam, ya, tergantung dari apa yang direaksikan dalam membentuk polimernya. Ya. Sekarang kita lihat yang lain, ya. Anda mungkin pernah dengar polyethylene tetraftalat atau PET, ya. Ikatan yang terbentuk dalam polimernya itu adalah ester, ya, COOR, ya. Jadi kita lihat ini contoh reaksinya itu dari dimetil tereftalat, ya. Jadi ini adalah ester, ini juga ester. Kita reaksikan dengan alkohol. Ya, ini namanya etilen glikol. Ya. Kalau bahasa nama IUPAC-nya adalah ini kan mestinya etana, ya. Etan 1 2 ol. Diol, etan diol. Ya. Nama trivialnya adalah etilen glikol. Ya. Kalau ini kita reaksikan akan terbentuk ester yang baru, ya, dengan ini alkohol ini. Ya. Menghasilkan apa? Menghasilkan molekul kecil metanol. Ya. Jadi proses pembentukannya adalah proses kondensasi. Maka polimer yang terbentuk adalah polimer kondensasi. Ya. Jadi karena yang terbentuk adalah ester, ini masuk kelompok polyester. Ya. Saya yakin pernah dengar istilah polyester. Ya. Jadi kalau bahan pakaian, orang sering menyebut ini polyester katanya. Jadi merupakan polimer. Ya. Polimer kondensasi. Nah, sekarang kita lihat sifat fisik dari polimer, ya. Jadi kalau kita lihat dari proses pembuatan polimer itu ada monomer nyambung dengan monomer yang lain, menyambung dengan monomer yang lain, begitu kan? Seolah-olah membuat rantai lurus yang panjang sekali. Kadang-kadang di dalam reaksinya, ya, terjadi percabangan. Jadi ada cabang di dalam rantai monomer itu. Ya. Jadi Anda harus ingat, pada reaksi rantainya tidak satu, bisa ada rantai yang lain kan? Ya, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini pada gambar yang ini, ya, ini ada dua rantai, yang merah dan yang biru, dan rantainya bercabang. Ya, ini contoh untuk polyethylene. Ya. Ini disebut dengan low density polyethylene (LDPE). Low density polyethylene, ya, LDPE. Ya, kenapa? Karena rantainya bercabang, tidak tersusun secara rapih, ya. Interaksi antar molekulnya tidak kuat, ya. Jadi kerapatannya rendah. Nah, tapi kalau kita bisa membuat polimernya rantainya lurus, tidak bercabang, ya, maka interaksi antara satu rantai dengan rantai yang lain akibat interaksi van der Waals-nya itu makin tinggi. Jadi kerapatannya menjadi makin tinggi, ya. Itu kita sebut dengan high density polyethylene. Polyethylene dengan kerapatan yang
tinggi. Ya. Massa molarnya bisa kita buat 200.000 sampai 500.000. Ya. Jadi kalau interaksi antara rantai polimernya itu kuat, polimernya akan menjadi keras. Ya. Oleh karena itu, ya, di dalam beberapa kasus bisa kita buat sebagai jaket anti peluru. Ya. Karena interaksinya kuat, tidak bisa ditembus bahkan oleh peluru. Ya. Nah, ini contoh lain. Bagaimana satu rantai polimer, ya, ini adalah amida tadi kita bahas, ya, pada nilon, ya. Kalau bisa terbentuk ikatan hidrogen, ya, ini ikatan hidrogen antara rantai poliamida di sini, ya, maka polimernya itu menjadi kuat, ya. Mungkin Anda pernah dengar istilah Kevlar, ya. Kevlar, ya, yang merupakan bahan dasar untuk pembuatan jaket rompi anti peluru. Ya. Itu memiliki ikatan hidrogen yang sangat intensif sehingga tidak bisa ditembus oleh peluru. Ya. Jadi polimer ini sudah ada di sekeliling kita sekarang. Kemanapun Anda memandang, Anda akan melihat polimer. Ya. Nah, polimer alam yang sering kita temui itu adalah karet. Ya, karet yang untuk membuat ban motor Anda atau ban mobil Anda, ya, itu adalah polimer alam. Ya, kira-kira rantai polimernya itu seperti ini. Ya, karet alam itu cair. Ya, mungkin Anda pernah lihat bagaimana orang mengambil getah dari pohon karet, ya, berupa cairan putih. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengubahnya untuk membuat ban? Ya. Kita buat ikatan baru antara rantai polimernya yang kita sebut dengan cross-linking. Ya. Jadi kalau di pinggir jalan Anda lihat tukang ban mengatakan melakukan vulkanisir, ya. Jadi proses membuat getah itu menjadi keras supaya bisa dipakai untuk membuat ban itu disebut proses vulkanisir. Jadi ban mobil Anda, ban motor Anda itu adalah karet yang divulkanisir. Apa itu karet yang divulkanisir? Ya. Anda membentuk ikatan baru, ya, itu ikatan sulfur antara satu rantai dengan rantai yang lainnya. Ya. Akibatnya polimernya menjadi kaku. Ya, tidak bebas bergerak antara satu molekul dengan molekul yang lain. Ya. Jadi kita membuat apa yang kita sebut dengan cross-linking, ikatan antara satu rantai polimer dengan rantai polimer yang lain. Ya. Ini metode vulkanisir ini pertama kali ditemukan oleh orang Inggris yang namanya Dunlop. Ya. Jadi Anda mungkin sering juga menemukan ban motor atau ban mobil yang mereknya Dunlop. Ya. Jadi itu kira-kira sifat-sifat dan cara pembuatan polimer, ya. Juga jenis-jenisnya sudah kita bahas.